Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni dari Prodi S1 Informatika dengan nomor NIM 20123057. Di sini saya akan sedikit menjelaskan Ma'rifatul Insan, yaitu tentang pendekatan Islam dan non-Islam terhadap ayat-ayat Allah. Sebagai bahan evaluasi tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Budi Jatmiko. Ma'rifatul Insan adalah konsep pemahaman mendalam tentang manusia berdasarkan ajaran Islam yang mencakup hubungan antara manusia, Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alam semesta. Dalam pendekatan ini terdapat pandangan yang berbeda antara Islam dan non-Islam dalam memahami ayat-ayat Allah. Pendekatan Islam terhadap ayat-ayat Allah, yaitu dalam Islam ayat-ayat Allah mencakup dua jenis, yaitu ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah yaitu menjelaskan tentang ayat-ayat yang tertulis dalam kitab suci seperti Al-Quran, dan ayat kauniyah yaitu menjelaskan tentang ayat-ayat yang terdapat dalam ciptaan Allah, yakni alam semesta dan segala fenomena yang ada di dalamnya. Ciri-ciri pendekatan Islam yang pertama yaitu tauhid. Tauhid yang berarti bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala fenomena dan tanda-tanda di alam dipandang sebagai bukti kebesaran Allah. Tujuannya yaitu adalah mengenal Allah lebih dekat dan meningkatkan keimanannya. Dan yang kedua yaitu keseimbangan akal dan wahyu. Pendekatan Islam menggabungkan pengguna akal manusia dengan petunjuk wahyu, ilmu, pengetahuan, dan teknologi ditafsirkan dalam kerangka ketundukan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu moralitas dan tujuan akhir, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari memahami ayat-ayat Allah diarahkan untuk kebaikan manusia dan tujuan akhirat, bukan semata-mata untuk kepentingan duniawi. Yang kedua yaitu pendekatan non-Islam terhadap ayat-ayat Allah. Kata non-Islam cenderung lebih fokus pada aspek material atau empiris dari fenomena alam dan tidak selalu menghubungkannya dengan konsep-konsep ketuhanan. Nah, ciri-ciri pendekatan non-Islam yaitu yang pertama ada empirisme dan rasionalisme, yaitu penjelasan tentang alam semesta didasarkan pada bukti empiris, logika, dan metode ilmiah tanpa keterkaitan langsung dengan wahyu atau agama. Nah, yang kedua yaitu sekularisme, yang dimana fenomena alam dipelajari sebagai entitas yang independen terlepas dari pandangan spiritual atau agama. Yang ketiga yaitu tujuan praktis, yang dimana pengetahuan yang diperoleh sering diarahkan pada kemajuan teknologi, kemakmuran ekonomi, atau pemenuhan kebutuhan manusia secara pragmatis. Nah, perbandingan dan implikasi antara Islam dan non-Islam yaitu Islam menyatukan spiritualitas dan ilmu pengetahuan untuk mengenal Allah serta menjalani kehidupan yang selaras dengan syariat. Nah, sedangkan non-Islam fokus pada eksplorasi dan eksploitasi alam semesta untuk tujuan duniawi, seringkali tanpa memperhatikan dimensi spiritual. Nah, jadi kesimpulannya yaitu pendekatan Islam terhadap ayat-ayat Allah menekankan keterpaduan antara akal, wahyu, dan iman. Tujuannya adalah mengenal Allah, yaitu ma'rifatullah, memperkuat spiritualitas, dan mencapai keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Sebaliknya, pendekatan non-Islam lebih fokus pada aspek material, logis, dan empiris, seringkali tanpa melibatkan dimensi spiritual atau ketuhanan. Dalam rangka Ma'rifatul Insan, Islam memandang alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijelajahi dengan tanggung jawab moral dan spiritual. Sedangkan pendekatan non-Islam cenderung menjadikan pengetahuan sebagai alat untuk penguasaan alam dengan tujuan pragmatis tanpa ikatan kepada dimensi ilahi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.